Di atas reruntuhan Istana Sura, kabut merah darah bergulung seperti plasma lengket. Darah yang dimuntahkan Sang Tianyang membasahi token kuno di tangannya. Pola wajah hantu mengerikan yang terukir di permukaan token tiba-tiba menyala, dan cahaya merah merembes keluar dari setiap alur, berputar dan menggeliat seperti makhluk hidup. Suara dentuman tumpul pertama kali terdengar dari retakan tanah, seolah-olah ribuan genderang perang ditabuh di bawah tanah. Kemudian, lengan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi sisik ungu tua tiba-tiba muncul dari tanah, dan suara paku yang merobek batu memekakkan telinga. Penjaga Sura, aktifkan formasi. Suara Sang Tianyang serak bagaikan lenguhan tua, dan darah berbusa di rongga bahunya tempat ia kehilangan lengannya, tetapi matanya menyala-nyala dengan tekad terakhir. Ribuan sosok tiba-tiba muncul dari celah-celah, dan setiap pengawal Sura tingginya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam dengan pola berwarna darah mengalir di dalamnya. Tidak ada wajah di balik helmnya, hanya 2 bola api hantu yang melompat-lompat. Ujung tombak di tangan mereka menyemburkan kabut hitam beracun. Begitu muncul, mereka membentuk formasi pertempuran misterius, dengan ujung tombak menunjuk ke Master Pavilion Tianyuan di udara, membentuk niat membunuh yang mengerikan yang cukup untuk merobek awan. Saat formasi pertempuran mulai beroperasi, kabut berwarna darah di tanah ditarik paksa, mengembun menjadi pita cahaya berwarna darah yang mengelilingi pengawal Sura. Wajah-wajah yang kesakitan dan terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul di pita cahaya, yang semuanya adalah jiwa-jiwa heroik Istana Sura yang telah tewas dalam pertempuran sepanjang masa. Master Pavilion Tianyuan tergantung di atas kabut darah. Tidak ada emosi di pupil matanya yang dikendalikan oleh mayat-mayat darah, hanya ketidakpedulian mutlak terhadap kehidupan. Dia terlalu malas untuk menundukkan kepalanya dan menatap para pengawal Sura itu. Dia hanya mengangkat tangan kanannya yang terbungkus energi mayat darah. Cahaya darah yang meluap dari ujung jarinya tiba-tiba berubah menjadi ribuan jarum terbang berwarna darah, yang masing-masing terbungkus bau busuk yang menggerogoti segalanya. Berdengung, jarum-jarum beterbangan berjatuhan bagai hujan badai, dan formasi Garda Sura yang pertama terkena serangan langsung meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Pita cahaya di inti formasi pertempuran tiba-tiba meluas, menghalangi jarum terbang yang berjarak 3 kaki, tetapi jarum terbang berwarna darah itu seperti belatung di Tarsus, menggerogoti dinding cahaya formasi pertempuran lapis demi lapis. Di tengah suara, krek-krek, para pengawal Sura di barisan depan tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki secara kolektif. Api hantu di bawah helm mereka berkedip-kedip dengan hebat, dan energi di tubuh mereka secara paksa diekstraksi oleh jarum-jarum yang beterbangan. Perjuangan yang bodoh. Suara Master Pavilion Tianyuan adalah campuran aksen pria dan wanita, tajam dan dingin. Bagaimana formasi pertempuran biasa kalian dapat menahan kekuatan mayat darah? Dia memutar pergelangan tangannya, dan jarum-jarum darah yang beterbangan itu tiba-tiba bergerak semakin cepat, tidak lagi menyerang formasi tempur, tetapi justru dengan tepat menusuk ke dalam celah-celah baju zirah masing-masing pengawal Sura. Api hantu pengawal Sura pertama tiba-tiba padam, dan baju besi hitamnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh yang telah membusuk. Berikutnya datang yang kedua, yang ke-30, dan dalam beberapa tarikan napas, seluruh formasi Garda Shuro hancur menjadi abu seperti kartu domino. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara benturan logam tumpul dari tombak-tombak yang jatuh ke tanah, yang terdengar sangat keras di tengah keheningan medan perang. Sang Tianyang menyaksikan para pengawal Shuro, yang menjadi andalannya sepanjang hidup, dibantai bagaikan semut, dan rasa amis manis menyerbu tenggorokannya. Dia ingat bahwa pengawal Sura ini adalah senjata roh perang yang telah disempurnakan oleh Istana Sura selama ribuan tahun. Masing-masing dari mereka membawa sisa jiwa makhluk yang kuat, tetapi sekarang mereka berubah menjadi debu di tangan musuh. Tidak, dia meraung seperti binatang buas yang terperangkap, tubuhnya yang tersisa bergetar hebat, dan darah di dantiannya mulai mendidih tak terkendali lagi. Pada saat ini, 2 lampu hitam pekat menerobos kabut darah. Mereka adalah 2 prajurit yang sebelumnya kehilangan kendali atas tubuh Chen Ping. Aura kematian yang pekat menyelimuti mereka, dan kapak perang gelap di tangan mereka menggambar lintasan yang berliku-liku di kehampaan. Rune kuno muncul di bilah kapak. Itu adalah 2 roh perang kuno yang pernah ditundukkan Chen Ping sebelumnya. Pada saat ini, mereka tidak lagi dikendalikan oleh Chen Ping, tetapi ditarik oleh suatu kekuatan jauh di dalam Istana Sura dan bergegas menuju Master Pavilion Tianyuan. Kepala Pavilion Tianyuan akhirnya menunjukkan reaksi. Dia menoleh untuk melihat kedua prajurit itu,
dan sedikit keraguan muncul di wajahnya yang terkikis oleh mayat-mayat berdarah. Kalian berdua belum mati, tetapi mustahil bagi kalian untuk menekan kami sekarang. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar dari mulut Master Pavilion Tianyuan pada saat yang sama. Jelaslah kedua pendekar ini datang ke sini untuk menekan dua mayat berdarah itu. Sebelum dia selesai berbicara, kedua prajurit itu mengayunkan kapak mereka secara bersamaan. Prajurit di sebelah kiri mengayunkan kapaknya dengan kekuatan besar. Kemanapun angin kapak itu lewat, riak-riak muncul di angkasa seperti gelombang air. Semburan cahaya kapak hitam menebas langsung ke kepala Master Pavilion. Prajurit di sebelah kanan menghunus kapaknya dengan gaya feminin, dan tanda pada bilah kapak itu menyala, berubah menjadi jaring hitam raksasa yang menutupi langit dan bumi, mencoba menjebak tubuh Master Pavilion. Dua kekuatan yang sangat berbeda saling terkait, membentuk badai energi mini, yang bahkan secara paksa mengevakuasi kabut berwarna darah di sekitarnya. Kepala Pavilion Tianyuan mendengus dingin dan tidak lagi memandang rendah dirinya. Dia menempelkan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba pusaran berwarna merah darah muncul di dadanya. Sebuah lengan yang ditutupi sisik hijau terentang dari pusaran itu. Itu adalah lengan mayat berdarah. Lengannya sangat cepat, meninggalkan lusinan bayangan di udara, dan pertama-tama sebuah telapak tangan menamparkan kapak prajurit di sebelah kiri. Ledakan, dengan suara keras, bilah kapak itu hancur berkeping-keping, dan prajurit di sebelah kiri terkejut dan mundur berulang kali. Energi hitam di tubuhnya langsung meredup 3 poin. Kemudian, lengan itu membuka kelima jarinya dan benar-benar mencengkeram jaring hitam raksasa milik prajurit di sebelah kanan. Suara kuku yang menggores rune terdengar seperti gesekan logam. Jaring raksasa itu langsung runtuh. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan pelan dan tubuhnya bergetar hebat. Beraninya seorang pejuang bersikap lancang di hadapanku. Ada sedikit nada menggoda dalam suara Master Pavilion Tianyuan. Mayat berdarah itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan dua sinar energi hitam melesat keluar dari tinjunya, tepat mengenai alis kedua prajurit itu. Engah. Tubuh kedua prajurit itu seperti balon yang bocor, dengan udara hitam menyembur keluar. Mereka mencoba menyatukan tubuh mereka, tetapi tanda pada bilah kapak itu terkikis sedikit demi sedikit oleh energi mayat berdarah. Prajurit di sebelah kiri menatap terakhir kali ke arah Sang Tianyang, dan api hantu di matanya benar-benar padam, berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan dua kapak hitam gelap yang jatuh ke tanah. Rune pada bilah kapak telah sepenuhnya menghilang, mengubahnya menjadi dua kapak besi hitam biasa. Tidak, bahkan mereka, Sang Tianyang menyaksikan kedua prajurit itu dimusnahkan, dan secercah harapan terakhir di hatinya hancur. Dia tahu bahwa kedua prajurit ini adalah petarung terbaik yang pernah ditundukkan Chen Ping di reruntuhan kuno. Sekarang mereka pun terbunuh dengan mudah, dan Istana Sura benar-benar sudah kehabisan akal. Apakah kamu masih ingin melawan, Sang Tianyang? Kepala Pavilion Tianyuan perlahan jatuh, dan lengan mayat darah itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia menatap Sang Tianyang, matanya berkilat penuh keserakahan. Serahkan kristal darah Sura, dan aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Sang Tianyang tertawa terbahak-bahak, dan busa darah yang dibatukannya mengembun menjadi bunga darah aneh di dadanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istana Shuro masih punya satu kartu truf terakhir. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan memuntahkan seteguk darah yang mengandung esensi asal-usulnya. Darah itu berubah menjadi segel berwarna darah di udara dan tercetak di reruntuhan kuil leluhur yang telah lama runtuh jauh di dalam Istana Sura. Para leluhur Sura, aku, keturunanmu yang tidak layak, Sang Tianyang, mohon padamu untuk datang ke dunia Inil. Saat kata-kata itu terucap, gemuruh yang mengguncang langit dan bumi terdengar dari reruntuhan kuil leluhur. Aura kuno dan agung membubung ke angkasa, merobek kabut merah darah yang menyelimuti Istana Sura. Bumi berguncang hebat, dan sebuah sosok besar yang terbuat dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdiri dari reruntuhan. Kerangka itu ditutupi jubah naga emas yang compang-camping, dan di rongga mata kepalanya menyala dua bola api emas sebesar batu kilangan. Itu adalah jiwa sisa para leluhur yang telah diwariskan di Istana Sura selama ribuan tahun. Suara leluhur tua itu bagaikan teriakan ribuan hantu, bergema di antara langit dan bumi. Siapa yang berani menyerbu Istana Shuro kita? Untuk pertama kalinya, tatapan serius muncul di mata Master Pavilion Tianyuan.
Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam raksasa tulang putih ini, kekuatan kuno yang hampir melampaui alam abadi yang tersebar. Menarik sekali bahwa aku benar-benar membangkitkan jiwa yang tersisa dari benda lama ini. Dia menjilat bibirnya, kekuatan mayat darah mengalir deras di tubuhnya, tapi jiwa yang tersisa adalah jiwa yang tersisa, beranikah kau keluar dan mati? Leluhur tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat telapak tangannya yang besar dan bertulang dan menamparnya dengan keras ke arah tuan dari paviliun Tianyuan. Sebelum angin palem tiba, jurang tak berdasar telah tercipta di tanah di bawahnya. Udara dipadatkan menjadi gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang, menghancurkan semua reruntuhan di sekitarnya menjadi bubuk. Pemimpin paviliun Tianyuan tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, peti mati besar berwarna merah darah muncul di depannya. Itu adalah peti mati yang menyegel mayat berdarah sebelumnya. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka, dan bau busuk yang menggetarkan jiwa menyembur keluar. Tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terentang dari peti mati, melilit Master Pavilion, membentuk perisal berwarna darah yang kokoh, ledakan. Telapak tangan tulang raksasa menghantam perisai berwarna darah itu dengan keras. Seluruh reruntuhan istana Sura berguncang hebat, awan gelap bergulung di langit, dan kilat serta guntur menyambar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada perisai berwarna merah darah itu, tetapi akhirnya perisal itu berhasil memblokir serangan itu. Pemimpin paviliun Tianyuan mengerang, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi apakah ini semua yang kamu miliki? Dia menusukkan tangannya ke dalam peti mati berdarah itu, dan terdengar suara gemuruh dari dalam peti mati itu. Energi mayat berdarah yang lebih kuat pun ditarik keluar olehnya, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang melesat ke arah leluhur itu. Kemanapun sinar cahaya itu lewat, ruang itu hancur seperti kaca. Tubuh kerangka leluhur itu terkena sinar cahaya itu, membuat suara berderak. Api keemasan di rongga matanya bergoyang hebat dan hampir padam. Tidak, leluhur, mata Sang Tianyang merah karena marah. Dia bisa merasakan bahwa jiwa leluhurnya yang tersisa menghilang dengan cepat. Leluhur tua itu mengeluarkan raungan memilukan, dan tubuh kerangkanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bilah-bilah tulang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, mencoba mati bersama dengan penguasa paviliun Tianyuan. Akan tetapi, Master Pavilion hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan tentakel berdarah itu menghancurkan semua bilah tulang tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Jiwa leluhur yang tersisa dimusnahkan sepenuhnya, dan tekanan kuno antara langit dan bumi juga menghilang. Pimpinan paviliun Tianyuan berjalan perlahan ke arah Sang Tianyang, menginjak mayat para pengikut istana Sura di setiap langkahnya, dan percikan darah mewarnai jubahnya menjadi merah. Sekarang, kau sudah menggunakan semua trikmu. Suaranya dingin. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana kristal darah Sura? Sang Tianyang menatap tumpukan mayat di sekitarnya dan reruntuhan yang ditinggalkan ayahnya, dan jejak keraguan terakhir di matanya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika kau menginginkan kristal darah Sura, maka lewatilah mayatku. Tubuhnya tiba-tiba tegak, dan matanya yang tadinya redup tiba-tiba menjadi sangat terang. Darah di dantiannya tidak lagi terbakar, tetapi mengembun dengan cepat membentuk bola cahaya merah darah yang menyilaukan. Istana Shuro, lebih baik mati daripada menyerah. Murid Master Paviliun Tianyuan menyusut. Dia tidak menyangka Sang Tianyang akan memilih untuk menghancurkan dantiannya sendiri. Mencari kematian, dia melangkah mundur tiba-tiba dan pada saat yang sama mengangkat peti mati berwarna merah darah untuk menghalangi di depannya, ledakan. Terdengar ledakan memekakkan telinga, dan tubuh Sang Tianyang berubah menjadi awan jamur berdarah. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar darinya, menyapu semua puing-puing bangunan dan pecahan tubuh di sekitarnya ke langit, membentuk badai berdarah. Peti mati berwarna darah itu bergetar hebat di bawah gelombang kejut, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Penguasa paviliun Tianyuan juga terkejut dan darahnya melonjak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Namun, ketika cahaya ledakan itu memudar, penguasa paviliun Tianyuan menyingkirkan kabut darah di depannya dan melihat reruntuhan yang kosong. Meskipun ledakan diri Sang Tianyang sangat kuat, namun gagal melukai fondasinya, malah menghancurkan martabat terakhir istana Sura hingga berkeping-keping. Orang bodoh.